Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu pertama dalam bulan Juni tahun 2023. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-8 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Jangan Menjadi Batu Sandungan. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Sirak 51 ayat 12 sampai dengan 20, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 11, bait pengantar Injil diambil dari kitab Kolose 3 ayat 16a dan 17c, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 20 ayat 1 sampai dengan 8. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, sekali lagi Yesus Kristus datang ke bait Allah di Yerusalem dan mengalami pencobaan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 28. Yesus Kristus tahu maksud dan tujuan mereka karena mereka datang kepadanya bukan hendak belajar, melainkan dengan tipu muslihat untuk mendapatkan alasan menangkapnya. Mata dan hati para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua tertutup dan mengeras terhadap kebenaran akibat kesombongan yang ada pada diri mereka. Mereka tahu peraturan dan adat istiadat Yahudi, namun tidak mengenal Mesias yang sesungguhnya. Sahabat kuntum yang terkasih, banyak pertanyaan muncul, antara lain, yang pertama, mengapa para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi bertanya tentang kuasa, bukan mempertanyakan nilai kebenaran yang dilakukan Yesus? Yang kedua, mengapa lebih dipersoalkan adalah kuasa, bukan tindakannya itu sendiri baik atau buruk? Dan yang ketiga, apakah bisa dibenarkan sebuah tindakan salah dilakukan oleh mereka yang punya kuasa? Situasi dan cara pandang ini sangat mengusik nurani kita, karena seakan kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Cara pandang ini sangat buruk dan telah menyesatkan banyak orang yang berpikiran polos, sehingga kurang kritis lalu mengikuti saja perkataan dari para pemegang kuasa untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebaikan, kebenaran, dan cinta kasih. Kehidupan sosial manusia banyak kali menjadi rusuh, bahkan terkotak-kotak karena para tokoh masyarakat yang berhati buruk mengajarkan pandangan dan kepentingannya sendiri yang buruk. Sementara masyarakat umum hanya mengikuti tanpa mengkritisinya, lantaran menganggap merekalah pemegang kekuasaan. Kebaikan dan kebenaran tidak lagi dilihat dari buah-buah yang dihasilkan, tetapi melainkan siapa yang berbicara. Ini sebuah penyesatan sistematis. Apakah kita juga terkena virus cara pandang yang demikian?
Sahabat Kuntum yang terkasih, zaman ini banyak orang tidak meragukan sumber otoritas Yesus Kristus, sebab mereka mengakuinya sebagai Allah berdasarkan Lukas 1 ayat 68 yang bertindak dengan penuh kuasa berdasarkan Injil Markus 1 ayat 22. Namun kita bisa saja menolak untuk melihat keberadaan dan aktivitas Allah Tritunggal Maha Kudus dalam situasi kondisi tertentu yang tidak ingin kita alami, atau dalam diri orang tertentu yang tidak kita sukai. Tetapi Dia dapat memaknai mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Dalam situasi kondisi tersebut, maka yang paling tepat adalah bukan menilai sarananya, tetapi pesan kebaikan, kebenaran, dan keselamatan yang ditujukan bagi kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagai umat Allah Tritunggal Maha Kudus, kita dipanggil untuk memperkenalkannya melalui hidup dan kehidupan kita. Hidup dan kehidupan kita sehari-hari seharusnya menjadi saksi akan kebaikan dan kebenaran firman Allah Tritunggal Maha Kudus. Janganlah kita menjadi batu sandungan pula bagi orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang tercinta. Shalom.